Hiji dua tilu podcast kita. Ada cerita loh, jadi katanya Dita tuh masuk ke keperawatan dijebloskan sama mantannya. Bener nggak? Kenapa Dita kok bisa mau sih disuruh sama mantan? Jadi kan dia tuh Jangan lupa subscribe karena gratis tis, dan like video ini, berikut nyalakan lonceng supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Tilu dua hiji podcast kita. Oke, kali ini saya bersama Arifin Nur Alam, Helni Daulan Sari, dan Dita Rehabetul Adawiyah. Kita akan berbincang bagaimana mereka bisa di kuliah keperawatan. Kita mulai dari saudara Arifin Nur Alam. Oke Arifin, kenapa bisa di kuliah keperawatan? Apakah emang ingin di kuliah keperawatan atau gimana? Ya mungkin kalau buat aku mah udah rezekinya ya bang, soalnya udah coba TNI ya masuk-masuk ya udah ada saudara yang ngajakin untuk masuk ke perawatan ya aja kayak gitu sih. Katanya sempat sampai tertunda 1 tahun, benar? Enggak sih, enggak tertunda, cuma itu tentara, jadi itu tertunda kayak udah gagal nih tentara langsung ke perawatan kayak gitu. Gagal berapa kali? Baru 2 kali. Oh, kamu coba lagi? Ntar kalau udah lulus lah, gampang kalau udah lulus. Tapi masih ada niat buat daftar ke TNI? Udah nggak ada. Jadi ini teh pilihan terakhir gitu? Hah? Enggak juga, ini mah cuma kayak apa ya? Gimana rezekinya sih bang? Kalau saya kerja, kalau udah ada rezekinya gampang sih. Tapi sekarang menikmati kuliah keperawatan. Alhamdulillah. Ya. Oke. Kita lanjut kepada yang kedua. Luka Dita. Siapa dulu? Dita. Sok, Dita. Dita bisa diceritain kenapa bisa di kuliah keperawatan? Oke, kenalkan sebelumnya nama aku. Dari dia tuh jangan lupa ya follow dia aku di Dita Adri. Nah, jadi aku pengen cerita sama kalian kenapa aku ada di keperawatan. Jadi pertamanya aku lulus itu kan SMA. Di situ aku pernah coba SBM sama ikut beberapa tes gitu di universitas. Terus dari situ aku udah coba tes satu ini, terus ke SMA ini ke SMA itu udah coba tes dan tidak aku gagal. Kasian ya. Dan Tapi sama bukan sih. gagal, karena gagalnya tuh karena salah milih prodi jurusan sama salah milih universitas. Di situ aku coba lagi buat ikutan kontak pos, kata orang tua udahlah coba masuk jadi ini gitu ya. Tapi akunya yang gak mau karena terlalu dekat sama rumah. Dan aku mutusin buat ya udahlah cari kerja dulu sama-sama. Dari situ aku nyobain experience dari mulai jadi barista kayak Barista, berarti bisa bikin kopi dong. Oke, nanti kita Coba. tantang challenge bikin kopi ya. bisa. Dari kopi kapal api bisa enak nggak? Iya sih, gue udah malah. Dari ya kopi dari bar kasir, terus lanjut aku lepas dari kafe itu aku langsung nyoba lamar terus aku coba deh Oke. orang tua katanya udahlah nggak usah capek. Tapi ada cerita loh. Jadi katanya Dita tuh masuk ke keperawatan dijebloskan sama mantannya. Bener nggak? Kenapa Dita kok bisa mau sih disuruh sama mantan? Jadi kan dia tuh anggota ya. Hmm. Aku kenal sama dia tuh gara-gara temennya dia. Terus kata dia kan aku lagi bingung nih jurusan, awalnya emang mau manajemen atau enggak jurusan bahasa Inggris. Terus kata mantanku ini katanya udahlah masuk perawat aja biar nanti bisa sama sekarang. Oh. Gitu. Tapi Tenang. sekarang, Dan tapi sekarang udah kandas. perpisahan, doi jahat. Maksudnya dan kandas guys, jalanin dulu. Oh, kita tanya ya, yang terakhir, dia tuh paling jauh dari di antara kita. Dia tuh dari Lampung dan oh, perlu kalian ketahui bahwasannya sebetulnya ini adalah lulusan 2018, 2018,
2018 dan saya 2019. Nggak nanya. Lalu Ya. kamu ditanya. Kundung mang. Nggak nanya. Teh Wulan, kenapa mau di kuliah keperawatan? Apakah emang cita-cita Enggak. ingin menolong orang yang sakit? Jadi kenapa? Kalau kenalin saya Helnida ya. Jangan lupa subscribe. Subrek. Subrek. Salam Helnida Ulan. Oke. Ya, jadi gimana? Karena disuruh sama orang tua. Pertama, tadinya mau ngambil prodi akuntansi biar kayak orang-orang gitu. Tapi malah terjerumus ke keperawatan karena disuruh orang tua. Gak nyambung banget ya. Kalau misalnya nggak mau keperawatan, ya udah nggak usah kuliah katanya gitu. Ya masa mau jadi keperawatan? Gitu. Jadi karena berbakti kepada orang tua. Jadi menuruti apa kata orang tua. Jadi kalian harus berbakti kepada orang tua. Apapun itu keputusan orang tua. Kalau keputusannya jelek, dirubah. Orang tua nggak pernah salah sih ngasih keputusan buat anaknya. Tapi ada loh orang tua yang nyuruh anaknya buat minta-minta, itu harus gimana? Apakah kita harus melawannya? Ya mungkin Atau mereka kayak punya gimana? alasan. Jangan suka menjas gitu ya, jangan suka bilang itu tuh buruk. Mungkin itu semua itu ada alasannya gitu. Mereka nyuruh itu ada alasannya, nggak semata-mata biar dia yang kerja jadi kayak gitu, jadi kayak pengamen gitu. Mereka tuh punya alasan. Jangan judge Oke. yang negatif dan positif. Yang penting halal kan? Yang penting Asal jangan jadi PSK, Astagfirullah. penjual sangat panik. Halal loh. Oh, itu bagus PSK. Waduh. Jadi bagi kalian yang mau menjadi PSK itu halal, Mang. Dari tanda kutip. Oke, Helnida, tadi kan sempet nggak langsung kuliah gitu. Itu ngisi waktunya ngapain aja? Banyak pernah kerja di BUMN. Wah, Ya. Mamang Erik Thohir. Pernah kerja di apa ya? Di suatu mall gitulah, jangan disebutin nanti kalian nyariin lagi. Terus bahan sisanya ML, udah gitu aja. Jadi sebetulnya guys, di antara kita semua nggak ada satupun yang ingin jadi perawat. Kalau dulu gitu ya. Tapi kalau sekarang kita sudah nggak cinta tahu. perawat. Oke. Kita sudah cinta perawat. Udah pada menikmatinya. Udah menikmati, sudah mendalami. Anjay. Tapi jujur ya, sampai sekarang saya juga nggak tahu kenapa gitu ya, saya belum terpanggil hatinya untuk menjadi seorang perawat. Sampai sekarang saya tuh pingin jadi preman, Hah? free man, orang yang bebas maksudnya. Jadi pingin jadi seorang pengusaha, bisa autopilot, jalan sendiri. Sayanya bebas mau ngapain gitu. Iya. Jadi bakti sosial kah, kegiatan organisasi kah, bikin vlog, traveling dan lain sebagainya. Tapi kita saksikan aja ya, apakah bisa terrealisasi atau enggak. Kalau yang lainnya gimana nih? Apakah ketika lu cari keperawatan, cita-citanya mau emang perawat, kuliah mau kerja di mana, atau mau bikin usaha atau gimana nih? Siapa dulu yang menjawab? Pertama mau bikin pasti mau biar gak sia-sia ya jadi perawat dulu. Terus kan kita kalau membuat usaha pasti butuh modal kan. Kita kan sekarang punya basic perawatan. Kenapa nggak dicoba dulu ke perawatan terus ngumpulin modal buat usaha? Pasti siapa orang pengen punya usaha kan. Tapi usaha itu kan modal yang banyak. Apalagi yang mau kita jalanin, kita punya basic perawatan yang kenapa enggak. Oke, mantap ya. Siapa selanjutnya? Oh, kita Apa gimana? gini? Arifin dulu, gimana selanjutnya setelah lulus dari perawatan? Mungkin sama ya, biar gak sia-sia kan ilmu kita yang udah kita pelajari. Saya mungkin langsung daftar aja jadi perawat. Setelah beberapa tahun jadi perawat, ya mungkin cari yang lain. Nah, Ya bisa pakai. Arifin apakah ingin menjadi perawat karir setelah punya ijazah, daftar ke tentara atau gimana? Ya mungkin ada kesana juga, tapi ya gimana rezekinya aja lah. Kita mau komen apa nanti? Bukan perawat karir. Apa itu? Perwira karir. Oh, perwira karir katanya, bukan perawat karir. Sebenarnya kalau perawat juga nggak jadi perawat juga kalau buat saya mah tetap sih Pakai ya. pakai gitu kan. Buat Kita apa? ngerawat suami kita nanti. Nice. Mami guys. Ya. Maaf. Dia LDR. LDR.
Masih pacar tahu. oh enggak Eh, oh. promo. Iya promo ya. Bagi yang mau silakan hubungi IG-nya tadi bisa di DM dikepo-kepoin dalamnya ada apa aja. Kalau Dita nih yang belang-belang mau ngapain Dit setelah lulus dari kuliah? Dua. Kalau emang IPK memenuhi 3,5 bakal ikut PK karir. Doakan ya guys. Amin. Kalau nggak itu aku coba ke administrasi sama ngelanjutin aja rumah sakit gitu karena kan basicnya udah perawat. Kenapa nggak kerja di rumah sakit atau bukan lagi? Luar biasa ya. Oh, kamu tanya aja coba aku tanya. Ya, benar. Apa? Jangan kita yang nanya. Oh, gimana? Kenapa kamu bisa jelek? Mantap. Oh, jujur deh nggak tuh. Nanti ya. Jadi Oh, elah. oh, enggak. Dia nanya apa? Kenapa kamu bisa ke perawat? Abis lulus ke perawat kamu kemana? Oke. Jadi dulu Mau tuh nikah? pasti ada Ada tenang. Penyakit di karantina guys salon aku. Jadi masih tidak tersentuh oleh pria manapun. Wah iya. Jangan. Hei, Wah, enggak parah ya, gitu. parahnya, parah. Aduh. Enggak. Maksudnya dia tuh pesantren ya. Jadi orangnya tuh jarang ketemu. Aku ke LDR. Ya. Udah LDR. Jadi ini kita para pejuang LDR gitu ya. Ini cowoknya di Cina. Di Oh, Jepang. di Jepang. Kita kembali ke pertanyaan ya, kenapa aku bisa di keperawatan? Sebenarnya tuh dulu aku pingin kuliah, tapi sadar diri bahwasannya ekonomi keluarga sedang tidak baik ya guys, karena banyak faktor. Dulu aku pingin kuliah, tapi coba-coba yang gratisan. Sempat coba SBMPTN, terus ada lagi yang lebih gratis tuh beasiswa emang buat para santri. Dan dulu tuh aku ngebetnya pingin di Jakarta. Kenapa? Karena pandanganku Jakarta tuh siklus kehidupannya tuh tinggi, beda dengan kota yang lainnya. Cuman itu dipertaruhkan antara kita berhasil menjadi orang benar-benar kita jadi gembel. Tapi dari tanda kutip ya. Jadi ketika kita bergaul dalam sebuah lingkungan emang yang tinggi, contoh ketika kita belajar di sebuah tempat orang yang kumpul orang-orang pintar, ketika kita bodoh di sebuah lingkungan pintar, maka kita akan berharga ketika kita diam di tempat yang kurang pintar, tanda kutip. Beda ketika kita belajar di tempat yang biasa-biasa, ketika kita masuk ke lingkungan pintar, maka kita akan terseret-seret atau gak bisa mengikuti dengan kegiatan yang ada. Jadi itu alasannya kenapa aku pingin di Jakarta. Tapi setelah ikutan beberapa tes di UIN Bandung dan lain sebagainya, gak lolos. Gagal. Ya, Jadi terus kesimpulannya Bang, nah, ini, ketika itu saya tuh ditawari oleh ibu saya, katanya gini, Bal, balik rumah kuliah teh kata pinte tebi adik bapakku. adik bapak. Langsung katanya gini, sok Iqbal aku bibi bare di Bantosan, tapi di perawatan. Sok Iqbal ini masuk heula di Ciamis di Stikes Muhammadiyah sama di PPNI da aya rerencangan bibi ge di PPNI. Akhirnya saya tuh ketika beres UN survei ke Ciamis dan saya lihat di sana diasramakan dan untuk pembayarannya pun cukup tinggi. Setelah saya survei ke Bandung, lihat suasananya, bertanya tentang kegiatan, ternyata Bandung itu indah. Kayak siapa dong? Ya. Kayak orangnya. Jadi yang saya suka dari Bandung itu jalannya bagus, fasilitas oke, banyak pepohonan itu yang utama dan udaranya segar. Jadi itulah kenapa saya bisa di perawatan. Lalu bagaimana ketika saya pribadi setelah lulus dari perawatan? Yang pastinya saya ingin lanjutkan kepada S1, nurse dan S2. Tapi S2-nya pindah prodi menjadi psikologi. Jadi saya bercita-cita menjadi seorang dosen dalam bidang psikologi. Amin, ya Terima kasih ya. Allah. Dan juga alhamdulillah saya pribadi bersama rekan-rekan yang tiga ini sedang merintis saya, doakan semoga sukses. Jadi saya ingin berwirausaha sejak sedini mungkin. Kurang efek juga. Mungkin ada pesan buat sekarang teman-teman yang sedang agak pusing memikirkan masa depan untuk kuliah di mana, kerja apa, atau menikah. Ada saran untuk kita? Buat kalian yang di luar
sana. Buat kalian yang sekarang lagi sibuk cari fakultas atau jurusan passion, menurut saya ikutin kata hati kalian, passion kalian kemana, karena jangan gimana ya, ikutin kata orang gitu, karena kata orang itu belum tentu kita suka, belum tentu itu terbaik dan bukan bukan kita gitu. Sesuai passion kita, sesuai minat kita, pasti kita menjalaninya sendiri. Oke, luar biasa ya teman-teman sarannya. Siapa lagi yang selanjutnya? Ulan kayaknya yang udah siap. Oh, Arifin dulu. Gimana, Vin? Apa? Pesan buat yang teman-teman yang sedang mencari memperjuangkan kehidupannya, mau kuliah, nikah atau kerja. Ya mungkin sesuai passionnya. Kalau kita kuliah terus udah sesuai passion, entarnya kesananya Kayak Iqbal. Ya. Iqbal dia nggak sesuai passion. jadi jadinya tuh nggak sampai menikmati. ya nggak menikmati, nggak sampai beres juga, ternyata banyak banyak rintangan. tantangan, Rasa keterpaksaan. rasa males juga kadang ada. Jadi enjoy your life, enjoy. Tapi jujur ya, yang saya rasain ketika kita keluar dari SMA memang bingung ya, apalagi ketika kita kurang informasi untuk kedepannya. Dan yang pastinya masa depan kita tuh siapa yang tahu, bahkan diri kita saja nggak tahu. Ketika saya pingin manajemen bisnis dulunya, sekarang kan jadinya ke perawatan, dan banyak sekali teman-teman yang seperti itu ketika pinginnya di prodi A namun ekonomi dan lain sebagainya tidak memenuhi, dan akhirnya diterima di prodi B dan lain sebagainya. Tapi yang pasti jalani hidup ini dengan penuh semangat. Menikmati hidup. Jadi gitu ya guys. Ada lagi tambahan? Nggak ada. Mungkin obrolan kita pada hari ini cukup sekian. Bila ada apa? Follow Dita Rabiatul Adawiyah. No. Apa itu? Dete Adli ya guys. Berani Hebat bang. banget ya. Arifin Nur Alam 102. Dari Daulat Sari. Baer lah aja. Oh, Bayal Chip. Terima kasih telah menyaksikan. Jika ada manfaat, silakan ambil dan resapi. Jika ada kritik dan saran, silakan komen di bawah. Terima kasih.